Itu yang dimaksud dengan munasab. Kajian munasabah di awal Al-Quran turun itu tidak menjadi populer, tidak diperhatikan. Tetapi di dalam masa sekarang, menurut saya munasabah itu salah satu ilmu yang paling penting yang harus dipahami oleh orang yang ingin belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu kesatuan. Karena dia satu kesatuan, maka satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran itu saling terkait dan saling menjelaskan. Tokoh atau ulama yang pertama membahas tentang munasabah adalah Muhammad An-Naisaburi atau Abu Bakar Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi. Ya. Kemudian tak lama kemudian diikuti oleh tokoh mufassir yang lain seperti Abu Ja'far Ibnu Subair, wafat tahun 807 Hijriah, yang bukunya adalah Al-Burhan fi Tartib Suwaril Quran. Al-Burhan fi Tartib Suwaril Quran. Kemudian ada namanya Ibrahim bin Umar Al-Biqai. Ini penulis munasabah yang paling bagus, ya. Jadi ada bukunya yang dia tulis itu adalah Nizam Durar fi Tanasubi Ayati As-Surah. Suar, ya. Nizam atau Nazamud Durar fi Tanasub Al-Ayah As-Suar. Kemudian yang ketiga adalah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Dalam kitabnya Tanasub Ad-Durar fi Tanasub As-Surah. Tanasub Ad-Durar fi Tanasub As-Surah. Afwan Ustadz, Ibrahim bin Muhammad yang kedua tadi apa Ustadz? Ibrahim bin Umar Al-Biqai yang kedua tadi. Ya, Ibrahim Al-Biqai. Nah, dari ketiga kitab ini yang paling bagus itu An-Nazam tadi yang ditulis oleh Al-Biqai. Saya hanya punya 1 jilid bukunya. Ini 7 jilid, ya. Saya hanya punya 1 jilid. Baik. Tapi ulama-ulama tafsir itu rata-rata melakukan pembahasan munasabah dalam kitab-kitab tafsir yang dia tulis. Ya. Misalnya kitab tafsir yang ditulis oleh Fahrul Razi itu meskipun dia tidak membahas secara khusus tentang munasabah seperti kitab-kitab yang kita sebutkan sebelumnya, tetapi Fahrul Razi di dalam menulis tafsirnya itu menggunakan metode munasabah dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Anda juga bisa lihat di dalam bukunya Al-Maraghi itu selalu ada munasabah. Mungkin juga Anda bisa lihat di dalam bukunya Pak Quraisy tentang tafsir. Di sana Tian dan siapa ulama yang menulis tentang munasabah.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah munasabah antara surah dengan surah sebelumnya. Munasabah antara surah dengan surah sebelumnya. Kita kasih contoh ya. Misalnya surah Al-Ikhlas. Apa sebelumnya surah Al-Ikhlas? Al-Falaq. Al-Falaq. Al-Lahab. Surah Al-Ikhlas. Sebelumnya surah apa? Al-Lahab. Al-Lahab. Coba menurut Anda, di dalam surah Al-Ikhlas ini, apa intinya? Apa inti surah Al-Ikhlas? Menjelaskan keesaan Allah. Menjelaskan tauhid ya, atau keesaan Tuhan. Kalau intinya surah Al-Lahab apa? Menjelaskan orang yang munafik seperti Abu Lahab dan istrinya. Jadi Abu Lahab di dalam surah Al-Lahab itu menggambarkan contoh manusia yang tidak bertauhid atau mengingkari tauhid. Lalu di dalam surah Al-Ikhlas itu menggambarkan tentang konsepsi tauhid. Jadi ada hubungan antara hubungan penjelasan. Jadi munasabah itu sebenarnya hubungan penjelasan ya antara surah Al-Ikhlas dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya itu menggambarkan sosok manusia atau keluarga yang tidak bertauhid, yang mengingkari tauhid. Sementara surah Al-Ikhlas itu mengemukakan konsepsi tauhid. Itu hubungan dengan surah sebelumnya. Surah Al-Ikhlas ini kita juga bisa menghubungkan dengan surah sesudahnya. Apa surah sesudahnya? Qul a'udzu birabbil falaq. Disebut surah Al-Falaq. Apa inti dari surah Al-Falaq? Memohon apa? Perlindungan. Surah Al-Ikhlas itu sangat terkait dengan surah Al-Kafirun. Apa inti dari surah Al-Kafirun? Larangan pernyataan kepada orang kafir agar tidak menyembah Tuhan yang orang mukmin sembah, atau orang mukmin tidak menyembah Tuhan orang kafir. Jadi di situ ada semacam keterkaitan antara kekafiran
dengan ketunggalan. Keterkaitan yang ada di sini atau hubungan relasi yang ada di sini itu disebut hubungan pertentangan. Jadi kandungan surah Al-Ikhlas itu bertentangan dengan kandungan konsep kekufuran di dalam surah Al-Kafirun. Maka orang yang bertauhid tidak boleh menyembah selain Allah. Orang kafir pun kalau dia ingin menyembah Allah, maka dia harus tinggalkan sesembahan dia. Tidak boleh dia menyembah sesembahannya dan juga menyembah Allah di sisi yang lain. Tidak ada percampuran dalam penghambaan. Tidak boleh. Itu keterkaitannya. Jadi munasabah atau relasi antara satu surah dengan surah sebelumnya atau surah sesudahnya. Itu bisa satu bentuk munasabah ya. Nah, munasabah yang lain adalah hubungan antara nama surah itu dengan isi kandungan surah itu. Jadi misalnya tadi hubungan antara nama surahnya yaitu Al-Ikhlas dengan kandungan isi surah Al-Ikhlas. Tadi kita sudah mengatakan kandungan isi surah Al-Ikhlas itu adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Kalau begitu, yang dimaksud dengan ikhlas, apa hubungannya dengan nama surahnya, yaitu ikhlas? Kita bisa membuat definisi bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah mentauhidkan Allah. Itu kita bisa. Itu dari mana kita bisa pahami konsep itu? Dari hubungan antara nama surah dengan kandungan yang terdapat di dalam surah tersebut. Itu mudahnya contohnya. Misalnya lagi nama surah Al-Kafirun. Apa hubungannya surah Al-Kafirun dengan kandungan surah Al-Kafirun? Misalnya kandungannya kuliah ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa hubungannya antara kandungan ayat ini dengan nama Al-Kafirun? Kafir itu adalah menyembah selain Allah. Di situ kita bisa paham. Dan menyembah Allah tidak boleh dicampur adukkan dengan sesembahan yang lain. Tidak boleh. Kalau orang menyembah Allah, maka tidak ada yang disembah yang lain. Kalau ada orang lain yang menyembah Allah, yang menyembah selain Allah, maka tidak pantas dia menyembah Allah. Karena Allah tidak boleh diserikatkan. Tidak boleh ditandingkan dengan sesembahan yang lain. Karena yang dijadikan sesembahan selain Allah oleh manusia sebenarnya adalah ciptaannya Allah. Karena tidak ada yang di atas dunia ini yang bukan ciptaannya Allah. Maka kalau kita bicara siapa selain Allah, ya ciptaannya. Maka selain Allah yang menjadi ciptaan tidak pantas menjadi Tuhan. Selain Allah yang merupakan ciptaan, tidak pantas menjadi Tuhan. Tunggu sebentar ya.
Baik. Jadi itu bentuk munasabah yang kedua ya. Munasabah antara nama surah dengan isi kandungan surah itu. Kita kasih contoh yang lain. Misalnya surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Ya. Namanya disebut surah Al-Alaq. Kata Al-Alaq itu diambil dari ayat kedua dari surah Al-Alaq itu, yakni halakal insana min alaq. Bagaimana kita bisa memahami hubungan antara nama surah ini dengan isinya? Kita bisa menjelaskannya dengan mencoba mencari kandungan makna dari isi surah Al-Alaq. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan halakal insana min alaq, manusia, Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu apa? Orang sering menerjemahkan alaq itu segumpal darah. Kalau saya lebih suka menerjemahkan alaq itu adalah sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat, sesuatu yang tergantung. Jadi ketika Allah mengatakan halakal insana min alaq, Allah menciptakan manusia dalam kodrat ketergantungan. Dalam kodrat ketergantungan. Jadi salah satu kodrat manusia itu tergantung atau melekat, menempel. Kemana dia tergantung? Secara spiritual kita mengatakan dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara biologis kita mengatakan dia tergantung kepada dinding rahim ibunya. Dan ketika dia lahir ke dunia, dia tergantung kepada alam semesta dan tergantung kepada sesamanya manusia. Maka manusia itu sejak dia dicipta di awal-awal proses penciptaan dan setelah lahir pun ke dunia itu tidak pernah tidak tergantung. Dia selalu menempel. Dia selalu membutuhkan yang lain. Khususnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengatakan bahwa fokusnya atau inti dari surah Al-Alaq itu adalah membicarakan kodrat ketergantungan. Jadi kodrat ketergantungan. Nah, itu kira-kira munasabah antara nama surah dengan isi kandungan surah. Itu munasabah yang keberapa itu? Yang kedua atau ketiga? Kedua. Ustaz. Baik. Kedua, Ustaz. Dua ya. Sekarang kita lihat munasabah antara surah pertama dengan surah terakhir. Misalnya ada seperti itu, munasabah seperti itu. Surah pertama dengan surah terakhir. Apa surah pertama? Apa surah pertama? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa surah terakhir? An-Nas. An-Nas. Kira-kira menurut Anda, apa hukum buka dengan An-Nas yang diartikan manusia? Siapa bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab ini, saya kasih kau nilai yang memuaskan. Afwan Ustaz, bisa diulang Ustaz? Saya coba Ustaz. Afwan. Coba Saya coba Ustaz. Afwan. Silakan. Surah Al-Fatihah sama surah An-Nas berarti Ustaznya. Ya. Kalau di ayat 1, di ayat ini Ustaz, di ayat Alhamdulillahirabbil alamin kan artinya itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus kalau di surah An-Nas di ayat Qul a'udzu birabbin nas kan artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Tuhan manusia, maksudnya
kalau Rabbul Alamin tadi itu Tuhan seluruh sekalian alam, dan Rabbin Nas, Tuhan manusia, kan itu dari alam ini, seluruh alam, dan termasuk di sana manusia juga, Ustaz. Jadi menurut saya itu hubungannya, Ustaz. Belum kau jelaskan hubungan di situ. Kamu baru memilah antara Rabbul Alamin dengan Rabbun Nas. Di mana apa bentuk relasinya? Siapa bisa jawab selain Nur? Ini Nur sudah mulai mengerti bagaimana mencoba mencari hubungan. Tapi bagaimana merumuskan sebuah hubungan, di situ membutuhkan pemikiran. Itu baru langkah pertama yang dilakukan Nur. Coba kira-kira siapa yang bisa jelaskan itu? Saya tadi mengatakan nama surahnya Al-Fatihah. Surah terakhir namanya surah An-Nas. Apa sih hubungannya antara Al-Fatihah sebagai bermakna pembuka dengan manusia? Coba, maksudnya kan Quran kan dibuka dengan surah Al-Fatihah, lalu ditutup dengan surah An-Nas. Nah, makanya sini dibutuhkan logika yang tajam dan teratur. Makanya yang munasabah itu disebut hubungan sistematis atau penjelasan sistematis. Ada yang bisa jawab? Saya coba, Ustaz. Coba Indah, silakan. Ya, di surah Al-Fatihah yang artinya pembuka ini, Ustaz, kan di sini dijelaskan tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan seluruh alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kemudian ini pembukaan dijelaskan tentang Allah. Kemudian siapa yang menyembah di sini yang menyembah Allah? Manusia. Nah, di surah An-Nas dijelaskan bahwa manusia itu menyembah Allah, yaitu Allah sebagai raja manusia, sesembahan manusia. Nah, terus siapa Allah itu? Yaitu dijelaskan di surah Al-Fatihah, yaitu yang menguasai seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, mengasihi manusia. Itu hubungannya. Wah, sudah hampir dekat. Sudah mendekati. Tapi saya mau kata kuncinya. Itu kamu masih menghubungkan antara satu ayat di surah Al-Fatihah dengan ayat yang lain di surah An-Nas. Yang saya inginkan adalah surahnya, nama surahnya Al-Fatihah dengan An-Nas, apa hubungannya? Tadi sudah benar itu, bahwa surah manusia sebagai penyembah Rob yang dibuka dengan diceritakan tentang pembukaan, yaitu diceritakan tentang Rob. Kemudian manusia ini yang menyembah Rob. Apa itu Rob, Indah? Allah, Tuhan. Apa artinya Tuhan? Apa itu artinya Rob, Tuhan? Coba ya, Rabbul Alamin, baru ada kalimat a'udzu birabbin nas. Kita Tuhan ikuti seluruh caranya alam. ini. Hah? Rob itu adalah pemilik. Ya, apa lagi? Pemilik seluruh alam. Apa lagi? Yang memiliki hari pembalasan. Rab itu apa sih, apa sebenarnya? Tuhan manusia. Nah, baik, saya jelaskan ya. Dan kamu akan mengerti kalau sudah dijelaskan itu. Enggak, kita coba caranya Indah yang menghubungkan antara Rabbul Alamin dengan Rabbun Nas. Ya. Coba, Rabb itu artinya sering diterjemahkan dengan makna Tuhan. Tetapi makna terjemahan ini itu kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Karena
Kalau tuh kata Rabb itu diterjemahkan dengan makna Tuhan, dia akan menyembunyikan beberapa makna yang fungsional. Apa makna yang tersembunyi di balik kata Tuhan? Yakni pencipta. Jadi ketika Al-Quran mengatakan segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Apalagi selain pencipta, penguasa. Rabb itu berarti penguasa. Rabb itu makna ketiganya adalah pemilik. Makna yang keempat adalah pemelihara. Makna yang kelima adalah pengatur. Makna yang keenam adalah pendidik. Makna yang ketujuh adalah pemberi kebajikan. Jadi kalau kalimat frase Rabbul Alamin itu berarti pencipta alam semesta. Penguasa alam semesta. Pemilik alam semesta. Pengatur alam semesta. Pemelihara alam semesta. Pendidik alam semesta dan pemberi kebajikan alam semesta. Itu kira-kira ya maknanya Rabb. Kemudian Al-Alamin itu sering kita terjemahkan alam semesta. Itu terjemahan benar. Tetapi di dalam Al-Quran penggunaan kata Al-Alamin itu lebih banyak menunjuk kepada makna manusia. Jadi bisa kita terjemahkan Rabbul Alamin itu terkhusus kepada manusia. Nah, sekarang kita lihat kalimat di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Manusia diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Rabb-nya. Apa yang dimaksud Rabb-nya di sini adalah penciptanya, penguasanya, pengaturnya, pemeliharanya, pendidiknya, dan pemberi kebajikan kepadanya. Nah, sekarang sudah paham kan? Sekarang Indah kau merumuskan hubungannya itu konsep ini. Coba rumuskan hubungannya. Bisa, Indah? Hubungannya Ustadz di dalam surah An-Nas bagaimana ya hubungan? Di dalam surah An-Nas manusia di Siapa yang bisa selain Indah? Nah, jadi sederhana sebenarnya ya, kalau Anda pakai logika sederhananya di mana titik temunya? Jadi hubungannya itu karena manusia itu tuh Allah itu adalah penciptanya manusia, maka kemana dia harus minta perlindungan? Ke Allah. Iya, itu aja. Kepada Rabb-nya. Nah, kalau kita tadi itu dalam konteks ayat itu ya, tapi kalau kita secara umum misalnya antara namanya dengan namanya surah An-Nas itu hubungannya indah sekali. Al-Fatihah itu kan namanya pembuka. Kemudian An-Nas namanya manusia. Apa hubungannya antara makna manusia dengan pembuka? Kalau menurut saya hubungannya itu adalah wahai manusia, bukalah kehidupanmu dengan surah Al-Fatihah. Itu. Bukalah kehidupanmu dengan surah Al-Fatihah. Karena dari mana kita bisa memahami ini bukalah kehidupanmu? Karena Al-Quran itu adalah kitab kehidupan. Quran itu kitab kehidupan. Quran yang merupakan kitab kehidupan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Maka manusia seyogyanya membuka hidup dan kehidupannya dengan isi kandungan surah Al-Fatihah. Ketika isi kandungan surah Al-Fatihah dia gunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya, maka Allah
sebagai Rabbnya akan melindunginya. Allah sebagai ilahnya akan melindunginya. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Allah sebagai pemiliknya akan melindunginya. Allah sebagai sesembahannya akan melindunginya. Nah, itu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya munasabah itu adalah kemampuan mencari titik temu antara yang ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain. Itu kemampuannya seperti itu. Untuk mencari titik temu. Makanya yang dibutuhkan dalam munasabah adalah kemampuan logika. Kemampuan logika. Di sini dibutuhkan pembacaan yang banyak dan luas. Maka seorang yang mau jadi mufassir Quran itu tidak boleh malas membaca. Seluruh ilmu dia harus baca. Karena isi Quran itu tidak hanya satu ilmu. Maka ilmu-ilmu yang dipelajari di Unhas itu perlu diketahui oleh seorang mufassir. Kalau dia ingin menjadi penafsir yang handal. Itu ya. Nah, jadi ini munasabah yang ketiga ya. Munasabah awal surah pertama dengan surah yang terakhir. Munasabah yang ketiga adalah munasabah antara ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Sudah tadi itu ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Tadi baru surah sebelum dan sesudah-sudahnya. Sekarang ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Coba kita lihat surah Al-Baqarah di ayat pertama sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wahai Alif Lam, itulah kitab hudan yang berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian lanjut ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa hubungannya antara ayat kedua dengan ayat ketiga dan keempat? Siapa bisa jelaskan? Saya coba Ustadz. Ya, silakan. Ini Ustadz, di ayat kedua dijelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat 3 dan keempat, kelima ini dijelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, dan orang-orang yang bertakwa itu juga adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, terus ketika dia sudah bertakwa, maka mereka ini akan mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya dan termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi hubungan apa di situ, Indah? Hubungan apa? Hubungan apa kira-kira? Tadi kan kau sudah bilang di ayat kedua itu mengungkapkan tentang orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu dijelaskan oleh hubungan ayat ketiga dan keempat. Yeah. Hubungan apa namanya? Keterkaitan. Iya, keterkaitan apa namanya? Atau hubungan apa? Yang pasti bukan hubungan spesial ya.
hubungan keterkaitan. Hubungan paling spesial itu. Hubungan keterkaitan itu hubungan apa di situ? Hubungan penjelasan. Iya, itu yang dimaksud. Nah, baik, sekarang kita lihat sampai ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat 1 sampai ayat 6. Tiba-tiba muncul ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tundirhum la yu'minun. Hubungan apa ini antara ayat 1 sampai 6 dengan ayat 7 8? Pertentangan, Ustaz? Iya, benar. Itu hubungan pertentangan. Itu namanya munasabah. Jadi bertakwa, kekafiran dan ketakwaan itu sesuatu yang kontraproduktif atau bertentangan. Sekarang saya mau tanya, apakah menyebutkan kontraproduktif atau lawan dari segala sesuatu bisa menjelaskan sesuatu itu? Bisa tidak? Atau dengan kata lain begini, bisakah Anda mengerti tentang takwa dan orang bertakwa ketika saya menjelaskannya dengan menggunakan lawannya, yakni kafir dan orang kafir? Bisa, Ustaz. Bisa. Itu namanya hubungan pertentangan. Hubungan pertentangan ini menghasilkan sebuah penjelasan atau makna. Jadi saya bisa berkata misalnya ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, orang kafir itu sama aja. Ansartahum, kau kasih ingat atau kau tidak kasih ingat, la yu'minun, dia tidak akan pernah beriman. Artinya apa? Orang bertakwa itu kalau diingatkan bertambah imannya. Peringatan itu dibutuhkan sama orang yang bertakwa. Dan ketika peringatan diberikan, itu imannya semakin bertambah. Itu orang beriman seperti itu. Kemudian kan ada ayat situ. Khatamal apa sekarang ini? Sekarang pertanyaan sebenarnya. Apa hubungannya antara innal ladzina kafaru sampai la yu'minun dengan kalimat ayat setelahnya? Yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Apa hubungannya? Hubungan sebab akibat, Ustaz. Apa? Jelaskan. Coba, hubungan sebab akibat itu apa? Ya, di ayat ke-6 itu dijelaskan orang kafir bahwa dia itu antara tahum amlam tundirhum la yu'minun. Maka di ayat ke-7 itu dia dijelaskan balasan bagi orang-orang kafir itu, Ustaz. Balasan? Bukan Allah jadikan itu khatamallahu ala qulubihim, hatinya, Ustaz, hati orang kafir itu agar mereka semakin kafir begitu, Ustaz. Di mana hubungan sebab akibatnya? Ini menarik yang saya bilang tadi, hubungan sebab akibat. Walahum adzabun adzim, Ustaz. Di ayat coba pikir, apa hubungannya antara kekafiran atau ketidakberimanan dengan khatamallahu ala qulubihim? Tertutupnya hati, tertutupnya pendengaran, tertutupnya penglihatan. Apa hubungannya itu? Saya Ustaz, Silakan. kalau menurut saya terjemahan dari ayat ke-6 dan ke-7 itu kan tentang golongan orang yang munafik, golongan orang yang Orang kafir. Orang kafir. Yang ke-6 itu menjelaskan bagaimana ketika yang ke-7, ayat ke-7 itu kenapa mereka tidak mau menerima suatu kebenaran karena karena Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, kemudian penglihatan mereka telah tertutup, mereka mendapatkan Kalau begitu penjelasanmu Jafir, yang menyebabkan orang kafir itu kafir Allah, begitu? Bukan Ustaz, sorry. Bagaimana? Kalau bukan bagaimana?
yang menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran karena keegoan mereka sendiri. Nah, karena keegoannya mereka sendiri menyebabkan ini mereka semakin menjauh. Apa bentuk keegoannya? Apa bentuk keegoannya? Tidak menerima kebenaran, Ustaz. Bukan. Kalau bisa. Hampir kena sih. Coba pakai logikamu baik-baik. Siapa bisa? Berarti yang aktif ini hanya berapa orang? 1, 2, yang lain yang tidak membuka you punya kamera, saya anggap alfa saja ya. Kalau tidak diancam, tidak kau buka. Heboh. Mau bilang hebat, tapi saya bilang heboh saja. Jadi yang hadir itu yang terbuka kameranya, yang tidak terbuka kameranya alfa. Siapa bisa? Nah, jadi sederhana sebenarnya ya. Kenapa orang kafir itu tidak beriman? Karena tertutup potensi-potensi yang membuat dia bisa beriman. Apa potensi yang membuat orang bisa beriman? Adalah hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya. Jadi kalau hatinya dia fungsikan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, pendengarannya dia fungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan penglihatannya dia fungsikan untuk melihat ayat-ayat Allah, maka dia pasti beriman. Ini bahayanya disfungsinya potensi intelektual. Jadi kalbun itu potensi intelektual. Kalau pendengaran itu potensi intelektual. Penglihatan itu potensi intelektual. Dan itu Allah sudah berikan sejak orang lahir. Bahkan pendengaran sebagai potensi intelektual itu sudah berfungsi sejak orang dalam rahim. Lalu dia keluar dari rahim ke dunia. Apa buktinya bahwa dia sudah berfungsi dalam rahim dan ketika dia sudah keluar diperintah azankan telinga kanannya, kamatkan telinga kirinya agar supaya kalimat yang pertama dia dengar dalam menyongsong kehidupan barunya di alam dunia setelah dia tinggalkan alam rahim, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang berisi tentang penjelasan tauhid. Itu. Jadi itu hubungannya. Jadi Quran itu seperti satu kesatuan yang luar biasa. Coba kamu lihat ya. Di ayat 1 sampai ayat 6 itu bicara takwa. Ayat 7 sampai 8 bicara kafir. Ya kan? Kemudian ayat 9 sampai ayat keberapa agak panjang itu bicara tentang kemunafikan. Ya. Itu sampai ayat 24. Itu bicara kemunafikan. Tetapi ayat 25 itu bicara tentang orang-orang beriman dan beramal saleh. Kembali lagi. Maka ada hubungan antara takwa dengan kekafiran dan kemunafikan. Ada hubungan antara takwa dengan iman dan amal saleh. Seperti ada hubungan antara iman dengan kemunafikan, amal saleh dan kemunafikan, iman dan amal saleh dengan kemunafikan, iman dan amal saleh dengan kekafiran. Nah, itu bisa dijelaskan kafir itu apa, iman itu apa, takwa itu apa, dengan menemukan hubungan atau munasabah dari istilah-istilah itu. Itu namanya, jadi itu yang dimaksud tadi ya, munasabah antara ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Itu jenis munasabah keberapa? 4. Keempat. Sekarang kita lihat munasabah antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain atau sebuah klausa. Klausa itu kalimat ya, kalimat lengkap, kalimat sempurna dengan klausa yang lain
di dalam sebuah ayat. Di dalam sebuah ayat. Kita kasih contoh apa tadi itu? Misalnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Sempurna kalimatnya enggak? Sempurna atau tidak? Belum kayaknya Ustaz. Masa belum? Kurang walau mazhabun alim. Sempurna sudah. Apa yang membuat dia sempurna? Di situ ada isim, ada fi'il, ada fa'il. Khatama Allah. Allah mengunci mati. Apa yang dikunci? Sempurna. Maka dia satu klausa, satu kalimat. Terus walahum adzabun alim. Baginya asap yang pedih. Sempurna enggak? Iya, Ustaz. Nah, kalau dia kalimat sempurna, itu kalimat walahum adzabun itu kalimat apa itu? Kalau tadi fi'il dan fa'il. Ini kalimat apa? Anda jurusan bahasa Arab nih. Kalimat apa di situ? Walahum adzabun. Sekarang saya mau tanya Bagas, itu adzabun marfu majrur mansub? Marfu, Ustaz. Marfu. Kenapa dia marfu? Apa kedudukannya dalam i'rab? Penjelas khabar mungkin. Hah? Apa Bagas? Khabar mungkin, Ustaz. Kenapa mungkin? Kalau dia habar, mana mubtada'nya? Mubtada muakhar, Ustaz. Mubtada muakhar. Itu yang benar. Jadi dia mubtada, dia bukan habar. Mana habarnya? Eka? Lahum, Ustaz. Iya. Jadi mubtada muakhar itu didahului oleh jar majrur. Nggak kau pelajari itu kan? Belajar kok. Nah, jadi itu satu kalimat, satu klausa. Lahum, sekarang apa hubungannya? Tertutupnya potensi-potensi intelektual dengan azab. Apa hubungannya? Ini satu ayat. Ada hubungannya, Ustaz. Apa hubungannya? Milda? Akibat Ustaz. Hah? Karena itu. Apa hubungannya Milda Yanti? Karena Ustaz, karena telah terkunci hatinya dan pendengarannya, sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk dalam hati mereka lagi. Terus? Ya, sebabnya itu sebab akibat juga bisa. Iya, jadi kalau sudah tertutup, jadi gini bisa dikatakan gini ya, salah satu orang yang kena azab itu kalau sudah tertutup potensi intelektualnya itu salah satu bentuk azab. Itu hubungannya. Apa hubungannya dengan azab dengan ketertutupan potensi intelektual? Hubungannya adalah kalau potensi intelektualnya orang sudah tertutup, itu salah satu bentuk azab dari Tuhan. Itu hubungannya. Ini bukan hubungan sebab akibat. Ini hubungan penjelasan. Tapi kalau kita mau terjemahkan hubungan sebab akibat, seperti yang dikatakan tadi Milda Yanti, bahwa karena tertutup potensi akibatnya, dia tidak beriman. Akibat kedua, karena tidak beriman, dia dapat apa? Azab. Itu namanya munasabah antara dua klausa atau dua kalimat dalam satu ayat. Paham? Hah? Ustaz. Paham ya? Baik. Sekarang hubungan antara ayat dengan ayat dalam satu surah.
ayat dengan ayat dalam satu surah. Itu tadi kita sudah jelaskan toh, hubungan ayat 1 ayat dengan ayat dalam satu surah. Misalnya ayat 1 surah Al-Baqarah dengan ayat ke-7 sampai 6 berhubungan dengan ayat 78. Baru 78 berhubungan ayat 9 sampai 24. Kemudian datang ayat 25. Itu namanya hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah. Atau kita jelaskan tadi, hubungan ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Misalnya apa lagi ya? Misalnya yang terkait dengan satu ayat dengan ini nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya kan? Satu ayat. Surah apa namanya? Al-Maun, ya kan? Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yadu miskin. Ini ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang siapa yang disebut mendustakan agama. Ini namanya hubungan antara satu ayat dengan ayat. Tahukah engkau Muhammad? Ara'aital ladzi, orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama? Tahukah kamu? Lalu Tuhan bilang, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim itu ciri orang yang mendustakan agama. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu mendustakan agama itu. Nah, muncul kalimat lagi muncul. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Apa hubungannya antara 3 ayat yang pertama dengan kalimat fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat? Apa hubungannya? Siapa yang tahu ini hubungannya? Apa hubungannya kira-kira? Siapa yang tahu? Hubungan ayat 3 dengan 4, Ustaz. Ya, ayat 3, jadi hubungan ayat 3 dan 4. Ayat 2-3 dengan hubungannya ayat keempat. Jadi ayat zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin dengan ayat fawailul lil musallin. Apa hubungannya itu, Mildayanti? Bentar, Ustaz. Ya. Siapa yang tahu? Izin menjawab, Ustaz. Boleh, silakan. Langsung aja. Kalau menurut saya, Ustaz, kan di sini ayat 2, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan di ayat 3 tidak mendorong memberi makan orang yang miskin. Dan di ayat 4 itu maka celakalah orang yang sholat. Jadi walaupun dia sholat, tapi dia itu menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang-orang yang miskin, maka dia tetap celaka. Betul, itu hubungannya. Itu artinya sudah berpikir kamu. Itu hubungannya. Jadi meskipun dia sembahyang, tapi kalau dia menghardik anak yatim, tidak memuliakannya, dan dia tidak mendorong memberi makan orang miskin, atau tidak mengeluarkan orang miskin dari kelaparannya, bukan dari kemiskinannya ya, dari kelaparannya, maka orang itu biar dia sembahyang tetap celaka. Karena kenapa celaka? Karena sembahyangnya disfungsi. Salah satu fungsi sembahyang itu adalah orang terbebas dari sifat bakhil dan kikir. Maka dia tidak menginginkan orang miskin itu tenggelam dalam kelaparannya, tersiksa dalam kelaparannya. Maka dia akan bantu. Kalau dia tidak punya kemampuan membantu finansial, maka dia dorong orang kaya. Dia mintakan kepada orang kaya, tolong kasih itu. Dan dia akan muliakan anak yatim. Itu sifatnya al-musallin yang benar. Maka seorang musallin kalau dia tidak selalu menghinakan anak-anak yatim, itu bukan musallin yang sebenarnya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa kalau dia tidak bisa menjadi musallin? Apa penyebabnya dia tidak bisa menjadi musallin? Padahal dia sudah menegakkan salat. Apa jawabannya kira-kira?
Silakan Jabir. Ya? Bukan. Coba ke dalam ayat itu, kau cari jawabannya kira-kira di ayat itu. Kenapa musallin ini menjadi tidak mampu memberi makan orang-orang miskin dan tidak mampu menghargai orang-orang yatim? Apa sebabnya? Karena dia ria dalam salatnya. Iya, karena dia ria dalam salatnya. Orang yang riak dalam salatnya itu tidak sejati penyehambaannya, maka buah dari sembayangnya tidak hadir dalam dirinya. Ini, maka banyak orang yang salat tapi wail, cilaka. Banyak sama orang puasa tapi dia hanya dapat lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atas wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat nilai puasa kecuali dia hanya lapar dan haus saja. Apa ciri orang yang puasa seperti itu? Ya sudah, cirinya dia tetap kikir meskipun dia rajin puasa. Dia hanya puasakan perutnya saja. Tapi dia tidak puasakan matanya. Dia tidak puasakan kalbunya. Dia tidak puasakan pikirannya. Dia tidak puasakan pendengarannya. Dia tidak puasakan lisannya. Bahkan sambil puasa caci maki orang. Ini orang yang tidak berpuasa sebenarnya. Itu kira-kira. Itu namanya munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah. Ada lagi munasabah yang lain. Munasabah ayat dengan akhir ayatnya. Atau klausa penutup ayatnya. Misalnya apa? Ini yang paling dalam konteks ini selalu menarik sekali itu kalau Anda di ujung ayat itu selalu asma Allah yang dihubungkan. Misalnya ya, anggaplah kita ambil contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang menjadi klausa akhir ayat? La'allakum tattaqun. Sekarang apa hubungannya la'allakum tattaqun dengan perintah puasa kepada orang beriman? Itu yang dimaksud dengan hubungan antara kandungan klausa ayat dengan klausa penutupnya. Apa hubungannya? Siapa bisa jawab? Tadi bagaimana tadi? Apa hubungannya perintah puasa kepada orang yang beriman yang digambarkan dalam klausa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum dengan klausa penutup la'allakum tattaqun. Ustaz. Ya. Kalau menurut saya itu dia sebab akibat. Kenapa sebab akibat? Karena dia yang pertama di situ dia disuruh untuk berpuasa. Itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini dia belum tentu dia bertakwa. Dia bertakwa ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau misalnya dia melaksanakan apa yang diperintahkan, baru dia bertakwa. Makanya di akhir ayatnya itu dijelaskan lagi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa ketika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu puasa. Baik, itu satu penjelasan yang bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, apa hubungannya iman, puasa, dan takwa?
Anda bisa menghubungkan ini? Menjelaskan apa hubungannya iman, puasa, dan takwa? Saya coba Ustaz. Silakan. Iman, puasa, dan takwa ya Ustaz ya. Kalau menurut saya iman mengantarkan kita untuk berpuasa, kemudian dari hasil daripada itu kita akan mendapatkan predikat takwa. Mungkin begitu Ustaz. Ya, sudah benar setengah. Yang benar itu, jadi gini, takwa itu buahnya, puasa itu jalannya, iman itu landasannya. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang disyariatkan itu bukan tujuan, tapi dia sarana. Tapi sarana ini membutuhkan daya dorong. Daya dorong itu adalah keimanan. Nah, tujuannya apa? Takwa. Jadi kalau tadi dibilang Eka, tidak semua orang yang beriman itu sudah sampai bertakwa, benar. Bagaimana iman itu berfungsi sebagai daya dorong untuk beribadah, itu baru dia akan menuju takwa. Tapi ibadah yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia belum menjadi takwa, mengantar dia ke takwa, maka dia baru berada pada sarana, belum pada tujuan. Jadi jangan pernah puas dengan beribadah. Tanya dulu dirinya, apa ibadahku sudah menjadikan aku berkarakter takwa atau tidak? Berakhlak takwa atau tidak? Kalau dia belum berakhlak takwa, maka ibadah-ibadah yang dilakukannya belum sempurna, belum ada buahnya. Dia baru pohon rindang, tapi tak berbuah. Karena banyak ibadahnya, tapi tidak ada buahnya. Buah daripada ibadah itu adalah takwa. Maka orang tidak boleh bangga dengan ibadahnya. Belum tentu ibadahnya mengantarnya dia takwa. Jangan pernah merasa puas dengan ibadahnya, apalagi merasa cukup dengan ibadahnya. Karena belum tentu dia menjadi takwa. Karena dia belum sampai di tujuan. Makanya kan ada ayat di dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi halakakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Tuhanmu supaya kamu takwa. Jadi penghambaan kepada Tuhan itu sarana atau jalan menuju takwa. Kalau begitu, manusia diciptakan, tujuan tertinggi manusia diciptakan apa? Bertakwa. Iya, untuk jadi bertakwa. Beribadah hanya tujuan antara. Dia hanya sarana untuk capai takwa. Gitu. Jadi tujuan manusia tercipta untuk mencapai takwa. Bagaimana caranya? Beribadah. Maka tidak ada orang yang takwa kalau dia tidak beribadah. Nggak ada. Dan tidak ada orang yang beribadah. Hubungannya, kalau kita bawa ke trilogi ajaran Islam, itulah hubungannya iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu takwa, Islam itu ibadah, iman itu adalah fondasi. Paham? Paham, Ustaz. Saya kira cukup dulu ya. Bulan Ramadan kita capek ngomong. Nah, atau kita tuntaskan ini. Jadi tadi ya penutup ya, sekarang awal surah dengan akhir uraiannya. Awal surah dengan akhirnya. Awal surah dengan akhirnya. Coba itu. Tadi kita kembali ke surah Al-Ma'un. Apa surah awal surah Al-Ma'un? Al-Ma'un itu kan surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa ayat terakhirnya? Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Apa ciri? Apa hubungan pendusta agama dengan yamna'unal ma'un? Ini namanya hubungan
ayat pertama dalam satu surah dengan ayat terakhir? Apa hubungannya? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Iya, ciri-ciri orang mendustakan agama selalu mencegah kebaikan. Itu pendusta agama itu. Coba, qul ya ayyuhal kafirun dengan lakum dinukum waliyadin. Apa hubungannya? Apa hubungannya, Nur Pitasari? Apa hubungannya, Nur Pita? Ya Ustaz, jadi di ayat pertama itu katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir, terus yang ayat terakhir itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini dijelaskan bahwa untuk orang-orang kafir itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oh ya, bagus. Yang terakhir adalah penutup surah terdahulu dengan awal surah setelahnya. Penutup surah terdahulu dengan awal surah setelahnya. Itu juga ada hubungan. Misalnya surah apa? Ahwan apa tadi Ustaz? Penutup. Ayat penutup dalam surah terdahulu misalnya gini. Ayat penutup dalam surah An-Nahl dengan awal ayat pertama dalam surah Al-Isra. Itu. Apa hubungannya itu kira-kira? Atau yang kita hafal saja. Misalnya gini. Itu ada di Al-Asr ya. Wal as ayat terakhirnya itu innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apa hubungannya ayat ini dengan ayat pertama surah Al-Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa hubungannya? Apa hubungannya kira-kira? Pertentangan Ustaz. Hubungan? Ya betul, hubungan bertentangan. Tapi kira-kira apa? Jelaskan hubungan bertentangan itu. Di sini Ustaz di surah Al-Asr ayat 3 dijelaskan tentang orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, terus di ayat pertama surah Al-Humazah dijelaskan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tentu saja para pengumpat dan pencela ini bertentangan dengan orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman tidak akan melakukan hal ini, Ustaz. Nah, itu yang kalimatmu yang itu yang benar itu. Orang yang beriman itu tidak mungkin mengumpat, tidak mungkin mencela. Jadi apa yang mencegah orang dari kecelakaan karena pengumpat dan humazah di lumazah? Keimanan. Keimanan yang mewujud di dalam amal soleh. Keimanan yang mewujud di dalam tawasau bil haq. Keimanan yang mewujud dalam tawasau bis sabar. Jadi iman itu enggak cukup. Dia harus mewujud dalam amal soleh. Dia harus mewujud dalam kebenaran. Saling menegakkan kebenaran. Atau menegakkan kesabaran. Orang yang sudah tegak imannya dalam wujud amal soleh, kebenaran dan ketakwaan, kesabaran, itu tidak akan melakukan perbuatan
yang mencelakakannya. Salah satu perbuatan yang mencelakakannya adalah apa? Humasatil lumaza. Begitu kira-kira menjelaskan munasabah dan contoh-contohnya. Ini dilatih di rumah ya. Logika munasabah ini dilatih di rumah. Jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kita masih punya waktu 7 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada sampai sini, tolong Jafir dicatat itu yang tadi kita diskusi, yang ikut terlibat dalam diskusi, yang diam-diam saja ya hadir tapi diam-diam aja. Tapi yang paling penting itu yang terlibat itu ya. Yang tidak buka kamera, anggap tidak hadir ya. Saya foto dulu. Baik, slide pertama. Atau kamu Jabir yang ini, yang foto? Oh, iya, Ustaz. Ya. Oke, siap semua. 3, 2, 1. Oke, ditunggu ya. Slide kedua. Oke, slide kedua mana ini? Suci Awalia Muhammad Iqbal. Dinyalakan dong kameranya. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya.